Pada pagi hari ini kita mau nyatakan pujian kemuliaan bagi namanya yang kekal. Kita mau nyatakan hosana bagi Dia, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyatakan pujian ini. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Puji syukur kami Bapa. Haleluya. Kita nyatakan pujian ini, kita angkat sembah bagi Dia. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biar Kau uji hati kami Bapa. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Haleluya Bapa. Pujilah aku Tuhan, cobai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami Bapa. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Berikan kemuliaan Hosana bagi Dia. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami mau nyatakan Hosana bagi kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya Jesus. Kita tetap berada dalam kemuliaan-Nya. Makasih Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. kasih Bapa. Engkaulah Raja kami yang layak terima segala puji dan sembah kami Bapa. Engkaulah yang layak dimuliakan dan diagungkan pada pagi hari Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu yang begitu sempurna Engkau nyatakan bagi setiap kami hamba-Mu yang bersekutu memuji dan memuliakan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih atas berkat yang tiada henti Kau curahkan bagi kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini biarkanlah kami bersekutu di dalam kemuliaan-Mu Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu dan terlebih biarkanlah roh kemuliaan-Mu tinggal di dalam kami Bapa. Layakan dan sucikan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan-Mu di bait kudus-Mu ini Tuhan. Dan biar apa yang kami pujikan bisa berkenan Bapa di hadapan-Mu. Dan hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan Tuhan. Bapa jamalah hati kami Tuhan. Bahwa kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Dan kami mau rasakan kehadirat-Mu menjamah kami Bapa satu persatu pada pagi hari ini Tuhan.
Dan kalau sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan, biar Engkau lingkupi dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan kekal sampai selama-lamanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada pagi hari ini siapa yang mau merasakan kasih Allah bagi kita dicurahkan di tempat ini, amin. Kita mau nyatakan pujian ini. Sungguh nyata kasih-Mu Bapa dicurahkan bagi umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Kita mau sorakan pujian ini pada pagi hari ini. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Besar kasih-Mu Bapa. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, kita punya Allah yang setia. Namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata Bapa, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Bapa.
Oh, kasih-Nya begitu nyata kita rasakan. Amin. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam kebenaran firman-Nya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau buka hati dan pikiran kita. Kita mau nyatakan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau rasakan urapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu memulihkan hati kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Inilah pernyataan kami Bapa. Begitu kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan urapan-Mu bagi kami Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Hanya di dalam-Mu Bapa. Hanya bagi-Mu kami berseru Tuhan. Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami
Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom, puji nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, yang pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk boleh mengikuti ibadah melalui media online ini. Dan saya terlalu percaya di mana penyediaan Allah bagi setiap kita masing-masing dalam masa-masa ini adalah merupakan anugerah Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika saudara memberikan kesempatan atau memprioritaskan untuk menyaksikan atau untuk terlibat dalam ibadah, maka disitulah saya percaya Tuhan juga sudah memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan Tuhan memberikan berkatnya bagi saudara-saudara sekalian yang pada pagi hari menyaksikan daripada tayangan ini. Mari sebelum kita masuk dalam firman Allah, saya mau mengajak kita berdoa sekali lagi, berdoa terlebih dahulu. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih kemurahan dan anugerah Tuhan yang memberikan kepada sampai pada hari ini kami sekalian dalam keadaan sehat-sehat dipelihara Tuhan, sekalipun dalam masa-masa sukar ini Tuhan. Namun demikian kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, janji Tuhan tidak pernah terlambat, bahkan mujizat Tuhan terjadi ketika kami berserah dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan dan memberikan kami hikmat semua sekalian untuk mendengarkan dan menikmati firman Allah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, saya percaya sekali lagi dalam masa-masa sulit ini, ya Tuhan tetap menyediakan berkat-berkatnya. Tuhan tetap memimpin dan memelihara saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa demikian pentingnya? Oleh karena janji firman Allah, ya, yang sudah ditulis. Maka daripada kita perlu sekali boleh mengerti akan isi daripada firman Allah. Firman ini yang ditulis dalam sebuah napas kehidupan, yaitu Roh Tuhan, untuk disampaikan kepada umat Allah, umat-umat kepunyaannya, untuk mereka tetap tinggal hidup di dalam kasih karunia. Tadi saya katakan di depan, bagaimana pertolongan Tuhan dan janji Allah, dia tidak pernah meninggalkan kita. Satu ayat yang manis saya kutip dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 28 yang bagian A saja. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 28a yang mengatakan demikian, ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Wow, ini janji firman Allah yang ditulis oleh pemazmur, yaitu Raja Daud, yang melalui proses perjuangan, melalui proses pengalaman panjang. Raja Daud, sebelum dia menjadi raja, kita boleh sama-sama tahu, Daud diambil oleh Allah. Ketika dia berkenan di hati Allah, Daud dipilih oleh Allah dari ladang penggembalaan. Seorang anak muda yang masih muda sekali. Tapi lihat, dari mulai sejak ia diurapi oleh Allah, selalu firman Allah mengatakan, Allah selalu melindungi, Allah selalu menolong. Bahkan perkara-perkara besar dihadapinya dengan sungguh luar biasa. Maka daripada itulah sebuah refleksi pernyataan daripada orang-orang yang pernah dan selalu mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dia boleh mendeklarasikan, boleh mengklaim bahwa Allah, ya, ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Inilah janji Allah bagi saudara dan saya sekali lagi juga dalam masa-masa ini. Yaitu orang-orang yang dikasihinya, dia tidak pernah meninggalkan. Wow, ketika saudara dan saya dalam masa-masa sulit, mungkin ada saat-saat di mana ya kita menghadapi situasi-situasi yang rasanya sulit, situasi-situasi yang membuat kita mengalami ketersendirian. Ya, saya percaya ada waktu-waktu tertentu dan kita juga pernah mengalami akan hal itu. Bagaimana kita merasa diri kita kesepian, merasa sendiri, seolah-olah berjalan tanpa harapan. Semuanya tidak ada perubahan demi perubahan yang kita harapkan yang terjadi. Ya, nah, sebagaimana misalkan sebagai contoh misalkan sebuah keluarga suami dengan istri, ketika pernikahannya sudah beranjak sudah cukup lama dan anak-anak sudah menjadi dewasa, kemudian mereka menikah.
dan meninggalkan orang tua, membangun rumah tangga sendiri, pasti ada merasa kesendirian, ada merasakan kesepian, ya, rasa sepi tatkala anak-anak mereka sudah meninggalkan rumah satu persatu, membangun kehidupan yang baru masing-masing. Nah, ini yang juga kadang-kadang dialami oleh orang-orang sudah yang dewasa dan sudah banyak usia di dalam pernikahan. Pasti kita akan mengalami hal yang demikian. Tadinya awalnya mungkin sukacita di rumah ramai, tetapi tiba-tiba ya perlahan tapi pasti terjadi perubahan demi perubahan. Atau juga misalkan seorang anak, pemuda atau pemudi yang merasa terluka dalam hatinya, merasa menghadapi sebuah ketidakadilan, maka di sanalah dia menikmati dia mengalami ketersendirian, seolah-olah hidupnya tersisih, hatinya luka, terbawa oleh berbagai-bagai peristiwa yang telah mengejar dan telah menorehkan di dalam kehidupannya. Maka tidak heran bisa terjadi artinya mengambil sikap-sikap atau mengambil keputusan yang tidak terpuji dengan mengakhiri kehidupan ini. Seolah-olah hidup ini hampa, seolah-olah hidup ini tanpa arti. Banyak generasi muda yang mengalami putus asa dan buntu jalan. Saudara kekasih dalam Tuhan, hal ini bukan hanya sekedar kita mengatakan oh sangat rendah sekali atau sangat kasihan sekali dalam kondisi ini. Tetapi ketika kita juga bisa mengalami hal yang demikian, terjadi kegoncangan demi kegoncangan dalam kehidupan ini oleh berbagai-bagai peristiwa. Saya percaya ada daya tahan, ada kekuatan kekuatan batas tertentu kekuatan kita sebagai manusia untuk menanggulangi akan hal itu. Tetapi setiap beban yang berat sekalipun yang membuat mungkin saudara dan saya menangis sepanjang malam, kita tidak bisa lagi mengkonsentrasikan hidup kita ke depan. Tetapi ada sebuah janji firman Allah tadi yang ditulis yang mengatakan, saya ulang lagi, ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Kita pegang baik-baik. Ketika saudara dan saya engkau berada di dalam kategori, berada dalam orang-orang yang dikasihi Tuhan, janji ini berlaku dalam hidup ini. Bukan hanya sebagai orang, katakan saya kudu jadi orang Kristen, ya, dan saya sudah menjadi anggota jemaat, belum tentu dan tidak menjadi sebuah jaminan. Tetapi menjadi orang-orang yang dikasihinya atau orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Itulah mereka yang akan mengalami pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua juga menulis, saya teringat bagaimana firman Allah mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ingat, hanya dekat Allah, artinya hanya orang-orang yang dikasihinya, maka dia akan mendapat ketenangan. Wow, badai boleh bergelora. Ya, semuanya boleh berubah. Goncangan boleh terjadi goncangan. Tetapi ketika ada Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya, kau tidak perlu takut, kau tidak perlu cemas. Karena janji Allah akan tetap melindungi dan memelihara hidup saudara dan saya. Kemana kita mau berharap? Kemana kita mau melarikan diri? Kemana kita mau berlindung? Tidak ada tempat yang aman dalam dunia ini. Semuanya mengalami goncangan, semuanya mengalami perubahan. Hanya satu tempat yang aman, pengungsian bagi saudara dan saya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Wow, inilah yang harus menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah energi, menjadi sebuah energi yang potensial bagi hidup kekristenan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan dikatakan tadi, dia berjanji tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul, tak pernah ditinggalkan. Ya, tak pernah ditinggalkan. Ingat baik-baik. Sekalipun Yesus ketika meninggalkan murid-muridnya, dalam secara fisik dia meninggalkan, dia kembali kepada Bapa. Maka dikatakan, aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai piatu. Aku akan menolong, mengirim seorang penolong untuk mendampingi dan untuk menolong saudara dan setiap saat. Inilah janji Tuhan. Maka daripada itulah pegang erat-erat dalam masa-masa sulit ini. Ayo pegang erat-erat janji firman Tuhan. Ingat akan kebenaran firman Allah. Jangan melihat hanya sesuatu apa yang nampak dalam mata jasmani kita. Yang membuat kita menjadi cemas, yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi pesimis.
tetapi gunakan mata rohanimu, gunakan mata batinmu, yaitu kebenaran firman Allah. Rohani kita menangkap akan kebenarannya, maka percaya itulah yang akan meneguhkan di dalam iman pengharapan dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya ingin mengambil contoh sebuah peristiwa yang konkret dalam firman Allah mencatat yang tertulis dalam Injil Markus, ya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 31. Saya membacakan bagi kita sekalian. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Allah. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, ya, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ya. Ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat ketakutan. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redaklah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah sebuah peristiwa yang terjadi ketika para murid-murid diperintahkan oleh Yesus. Waktu Yesus selesai mengadakan sebuah pertemuan besar, pertemuan akbar, ya, dengan disertai perjamuan makan terakhir, perjamuan malam itu, yaitu dengan 5 roti dan 2 ikan. Maka terjadi mujizat yang besar, yaitu di mana Tuhan Yesus memberikan makan bagi banyak orang tersebut. Nah, setelah mereka semuanya sudah kenyang, kemudian hari sudah mulai malam, maka Yesus dikatakan memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang daripada Danau Galilea. Orang-orang banyak disuruh mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Dan Yesus sendiri dikatakan firman Allah naik ke atas bukit untuk berdoa. Wow, luar biasa. Ini sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Di mana Yesus mengambil peran. Ada kebenaran-kebenaran yang sungguh luar biasa. Sementara para murid-murid sedang menyeberang, Yesus berdoa. Ya, Yesus berdoa. Lihat, Bapak Ibu sekalian. Maka daripada itulah, mari kita melihat lewat peristiwa ini. Ada bukti-bukti, ada hal-hal yang ditunjukkan oleh firman Allah. Bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau kita boleh baca ayat tadi mengatakan, ya, ketika hari sudah malam, ya, ayat 46 mengatakan, memerintahkan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Lihat, Yesus sendiri yang memerintahkan untuk mereka menyeberang. Lebih dahulu, hal ini berbicara perjalanan para murid-murid ini adalah merupakan sebuah perintah yang dilakukan oleh Yesus sebagai guru mereka. Dan ini adalah merupakan sebuah kunci. Kalau Yesus yang menyuruh, kalau Yesus yang memerintahkan, maka dia bertanggung jawab atas keadaan apapun yang dialami oleh para murid-muridnya. Ini yang menjadi sebuah titik awal. Kalau hidup saudara dan saya hidup di dalam kehendak Allah, di dalam hidup yang berkenan kepada Allah, percaya Allah menyertai saudara dan saya. Allah menyertai kehidupan kita semuanya. Dan ini adalah sebuah jaminan yang sama, yang tidak berubah
walaupun firman Allah ditulis sudah lebih daripada 2000 tahun yang lalu, tetapi dia tetap relevan sampai pada hari ini. Ketika Yesus yang memerintahkan, maka Yesus yang bertanggung jawab untuk memelihara. Nah, pada pagi hari ini ada 3 hal saja yang menjadi bukti bagaimana Yesus tidak pernah atau tidak meninggalkan mereka. Ia tak pernah ditinggalkan, yaitu maksud saya. Nah, kalau yang pertama saya mau katakan sekali lagi, ya, bagaimana Yesus katakan tidak pernah meninggalkan mereka. Kitab yang pertama adalah bagaimana hidup daripada murid-muridnya pada waktu itu, ya, tidak pernah terlepas dari pemandangan, tidak pernah lepas daripada penglihatannya. Nah, pemeliharaan Allah tidak ditinggalkan oleh Allah, selalu dipantau dan dilihat oleh Allah. Oleh Yesus melihat. Kalau baca ayat 48 mengatakan tadi, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, nah itu. Kalau kita tahu tadi baca bagaimana murid-murid mereka sedang berdayung, cukup jauh, ya cukup jauh sudah, cukup jauh. Tetapi dalam satu sisi Yesus tidak ada di sana, dia ada di atas bukit, dia sedang berdoa. Tetapi lihat, Yesus melihat. Ya, ayat 48. Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Jadi keberadaan murid-murid pada waktu itu ada di dalam pantauan, ada di dalam jarak pandang daripada Yesus. Sekalipun hari sudah mulai malam dan mulai gelap, tetapi jarak pandang Yesus bukan dengan jarak pandang mata lahiriah, tetapi justru dalam roh Yesus melihat, Yesus selalu memantau dan Yesus memperhatikan dengan seksama. Inilah penglihatan yang tidak pernah meleset. Inilah penglihatan yang tidak pernah salah dan sangat tepat dan benar sekali. Betapa payahnya mereka berdayung. Betapa mereka dengan begitu capek dan lelahnya dengan sekeras segenap tenaga. Oleh karena ada angin sakal atau angin badai yang menghampiri daripada perahu mereka. Sekalipun Yesus ada di darat, para murid-murid ada di atas air. Ya, tetapi jarak tidak membuat penglihatan. Pandangan Yesus, pandangan yang maha kuasa itu terhalang oleh berbagai-bagai media yang ada di dalam dunia ini. Demikian juga saya terlalu percaya. Saya terlalu percaya apapun yang sedang dialami oleh saudara dan saya. Mungkin kita sedang payah melakukan tugas, melakukan usaha dengan begitu keras dan beratnya. Tetapi firman Allah menjanjikan dia melihat, dia memperhatikan. Tidak pernah saudara dan saya terlepas dari pandangannya. Wah, luar biasa. Inilah orang-orang yang dikasihinya. Mereka yang dikasihinya. Mereka tidak pernah lepas dari pandangan dan penglihatan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara sekalian. Mungkin kau berkata saya kecil. Saya tidak berarti. Saya berkumul sendiri di dalam kepekatan kegelapan malam. Tapi ingat satu pribadi. Dia memperhatikan, dia melihat. Sekalipun saudara belum berseru kepada dia. Sebagaimana murid-murid masih berusaha dengan tenaga, dengan kekuatannya. Tetapi dia melihat. Betapa payahnya. Betapa beratnya pergumulan ini. Oh, haleluya saudara-saudara sekalian. Jadi saya mau katakan bagi kita sekalian. Hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang dikasihinya. Tidak pernah lepas daripada penglihatannya. Tidak pernah lepas daripada pantauan Yesus. Radarnya selalu menangkap pergerakan-pergerakan saudara dan saya. Dalam kondisi-kondisi apapun dia memperhatikan saudara sekalian. Ini Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah. Dalam Yesus Kristus Allah yang hidup. Maka daripada itulah pengawasan Allah ini akan menjadi sebuah hal yang memberikan rasa aman,
rasa tenang. Karena badai seberat apapun, sehebat apapun, tidak akan mencelakakan, tidak akan membawa kebinasaan bagi saudara dan saya. Orang-orang yang dikasihinya. Percaya akan hal ini. Persoalannya kita tidak mengerti. Kita membatasi kuasa Allah. Kita menganggap Allah itu hanya sebuah sesembahan. Yang hanya kita dapati di dalam ruang ibadah atau gereja. Tidak. Tapi kemanapun saudara melangkah. Orang-orang yang dikasihinya sekali lagi. Kau akan dipantau. Kau akan diperhatikan dan terus menerus dalam pemeliharaan Allah. Pengawasan Allah inilah yang akan menjadi sumber kekuatan. Sekaligus juga yang mengganggu, yang mengusik daripada keadaan orang fasik. Ya, mereka iri. Mereka mengalami kecemburuan. Ketika orang-orang benar diluputkan, orang-orang benar tetap hidup dalam pemeliharaan Allah. Maka daripada itulah, jangan kita boleh menjadi terusik akan hal ini. Tetapi harus menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Kalau Allah yang saudara dan saya sembah, di dalam Kristus Yesus, dialah yang sangat mempedulikan dan sangat memperhatikan bagi kita semua. Sehingga menguatkan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi, yang pertama adalah penglihatannya. Ya, tidak pernah lepas daripada penglihatannya. Yang kedua, kita tidak pernah terlepas daripada apa? Jangkauannya. Tadi penglihatannya, sekarang jangkauannya. Lihat, jangkauannya tidak akan terlepas. Ayat 48b, kalau saya bacakan ulang lagi sekali lagi ayat 48. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air. Nah, dan ia hendak melewati mereka. Sejam 3 malam, ya memang sudah cukup lama, dari sore sampai jam 3, cukup lama, cukup jauh perjalanannya, atau mungkin melambat untuk bergerak majunya, sudah hampir putus asa. Tapi lihat mereka kata, jam 3 malam, Yesus menghampiri mereka, Yesus menjangkau mereka, berjalan di atas air. Wow. Lihat, para penafsir kira-kira memperkirakan kalau sudah jam 3 malam itu, para penafsir Alkitab, mereka sudah berjalan atau sudah mendayung kira-kira sejauh 3 kilometer. Ya, kira-kira sejauh 3 kilometer jauhnya lah, kira-kira estimasinya. Tetapi lihat, Yesus melihat, Yesus memperhatikan, dan ia menjangkau. Bayangkan. Begitu lama, sudah jauh. Tapi dengan seketika Yesus berjalan dengan cepat. 3 kilometer lebih cepat berjalan. Beberapa saat mencapai para murid-muridnya. Wah, luar biasa ini. Ini kuasa yang dahsyat. Kuasa yang dahsyat. Tidak pernah kita berpikir secara itu. Allah sanggup menjangkau saudara. Sejauh manapun Allah sanggup menjangkau engkau. Sejauh timur dari bumi, dari barat dan sebagainya. Seluruh antero bumi ini ada dalam jangkauan daripada Allah. Tangan Tuhan tidak pernah singkat untuk menolong. Tidak pernah terlambat untuk menolong bagi orang-orang yang ia kasihinya. Tepat pada waktunya ia tolong. Ia jangkau mereka semua. Ini kuasa Allah yang dahsyat. Jangan dipikir dengan logika kita. Jangan dipikir dengan nalar kita. Seolah-olah kita membatasi kuasa Tuhan. Ingat, dia tidak terbatas. Dia sanggup menjangkau. Sejauh sedalam jurang apapun engkau terjatuh. Dia tetap mengulurkan tangannya. Pas sampai di sana. Dia tidak perlu dengan timba. Tidak perlu dengan alat-alat yang lain. Tidak butuh dengan peralatan-peralatan dunia ini. Tapi tangan Allah sampai pas untuk menjangkau engkau dan saya. Mungkin kau terjatuh dalam lembah yang gelap, yang kelam. Dalam kegagalan dalam hidup. Dalam ranjang sakitmu. Dalam perawatan-perawatan kesehatan dan lain-lain. Namun saya mau katakan Allah sanggup menjangkau hidup saudara dan saya.
Dia akan melawat setiap kita masing-masing. Saya terlalu percaya jangkauan Allah inilah yang akan memulihkan. Jangkauan Yesus inilah yang akan menyembuhkan. Jangkauan Yesus inilah yang akan menyelamatkan nyawamu. Hanya Dia satu-satunya pribadi. Allah sanggup menjangkau saudara dan saya. Jangan tidak percaya akan hal ini. Lihat para murid tidak percaya. Tidak mengenal Yesus. Bahkan mengatakan Yesus adalah hantu. Kenapa? Karena mereka belum mengerti. Apa kaitan, apa hubungannya antara tadi setelah mereka terima berkat mujizat Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Mereka bisa belum mengerti. Bukankah itu adalah sebuah mujizat yang mereka hadapi, yang mereka nikmati. Dahsyat kuasa Tuhan. Tidak dalam hitungan logika manusia. Ya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau bagi kita sekalian. Dalam kondisi apapun, sekali lagi saya mau katakan, ayo percaya dan harap kepada Dia saja. Dia sanggup menjangkau saudara dan saya. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Tangan Tuhan tidak pernah singkat atau lemah untuk mengangkat saudara dan saya. Dia sanggup memulihkan keadaan kita sekalian. Maka daripada itulah, sebagaimana Nabi Ayub mengatakan juga bagi kita sekalian. Mari kita baca Ayub pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Ya. Ayub pasal 9 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ya. Maksudnya apa ini? Ia sendiri, Allah sendiri yang membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ia sendiri dan hanya satu-satunya Ia, Allah yang hidup dalam Yesus. Pegang baik-baik. Yang membentangkan langit, yang menggelar langit ini. Bahkan Dia yang berjalan di atas gelombang-gelombang laut. Di atas gelombang-gelombang kehidupan saudara dan saya. Dia berjalan. Artinya apa? Dia mengatasi setiap gelombang-gelombang yang sedang dihadapi. Payah berdayung. Tapi dia berjalan di atasnya. Ini harus menjadi pegangan. Harus menjadi sebuah hal yang patut untuk kita boleh perhatikan. Berarti dia di atas setiap persoalan saudara dan saya. Yesus di atas setiap masalah kehidupan kita. Di atas gelombang-gelombang itu. Jadi yang kedua ini. Ya. Yang mengatakan kita tidak pernah terlepas daripada jangkauannya. Saudara tidak pernah terlepas daripada jangkauannya. Yang pertama saudara tidak pernah terlepas daripada penglihatannya atau pandangannya. Sekarang tidak akan pernah terlepas daripada jangkauannya. Dan yang ketiga yang terakhir. Tidak pernah terlepas dari apa? Pertolongannya. Ya, daripada pertolongannya. Kalau kita baca ayat 50 kembali dari Injil Markus tadi ayat 50. Sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat ketakutan. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Lihat. Dia menolong, bukan sekedar Dia menunjukkan aku adalah Allah di atas gelombang, di atas persoalan. Memang tadi dikatakan ada ayat kalimat yang mengatakan yang mau melewati mereka. Ya. Dia mau melewati mereka. Hendak melewati mereka. Hendak melewati mereka. Yesus sedang melintas.
Tetapi lihat, ketika ia melihat betapa payahnya mereka berdayung, dan Yesus sangat mempedulikan mereka. Yesus memprioritaskan untuk menolong para murid-muridnya. Yesus memprioritaskan untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Tadinya dia mau melintas, melewati, atau mendahului perahu. Karena memang dikatakan lebih dulu untuk menyeberang. Seolah-olah dia berkata, aku akan menyusul. Tetapi di tengah perjalanan Yesus, apa yang ia dapati? Para murid-murid sedang dalam keadaan kesulitan yang besar. Dan ia menolong mereka. Wow, luar biasa ini. Yesus menolong saudara dan saya. Dia bukan hanya berkuasa menunjukkan bahwa dia sanggup berjalan di atas gelombang permasalahan. Tetapi dia sangat peduli dengan keselamatan orang-orang yang dikasihi. Pegang baik-baik. Yesus tidak pernah melewati, kemudian dia katakan bye-bye, dadah aku duluan sampai ke seberang. Tidak. Dia tidak melakukan hal itu. Yesus sangat peduli akan murid-murid. Sehingga apa? Diam, tenang, jangan takut, jangan takut. Ini sebuah kalimat profetik yang sungguh luar biasa. Tenanglah, aku ini jangan takut. Persoalannya, kita tidak mengenal dia dengan benar. Masalahnya kita tidak mengenal dia dengan benar, dia sedang melintas. Tapi kita tidak mengenal dengan benar. Mari Bapak Ibu sekalian, belajar mengenal dia dengan benar. Melalui sebuah proses panjang, yaitu membangun kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Mengerti dengan dia dengan sungguh-sungguh. Kalau sampai pada kalimat-kalimat terakhir dalam paragraf ini, para murid masih belum mengerti. Mereka belum mengerti juga belum mengerti. Coba bayangkan. Walaupun mereka belum mengerti, tapi Tuhan tolong mereka. Apalagi yang sudah mengerti. Jauh lebih peduli Yesus dalam hal ini. Maka daripada itu jemaat dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Belajar. Ayo, tingkatkan kerohanian saudara dan saya. Makin mengerti akan setiap kebenaran firman Allah. Makin mengerti akan setiap rancangan dan kehendak Allah. Maka disitulah saudara akan mengalami ketenangan. Ia berkata, diam, tenanglah. Ini aku. Wow. Ini aku. Apakah perlu lagi sekali lagi Yesus untuk memperkenalkan diri kepada saudara dan saya? Seiring dengan pertumbuhan kerohanian kita sekalian. Sekalipun mungkin ada kepekatan kegelapan malam. Tetapi saudara dan saya, dengan tingkat kedewasaan kerohanian yang makin bertumbuh dan makin bertumbuh, saudara akan tetap mengenal dia. Mengenal, sekalipun tidak melihat, tapi kita mendengar akan kebenaran itu sendiri. Baik yang kita baca, melalui bacaan, kemudian dengan suara daripada Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Engkau mendengar suara Tuhan, mendengar langkah-langkah Tuhan. Sekalipun ada deru gelombang badai yang besar, tapi ada suara yang berbeda. Ada langkah-langkah yang berbeda. Langkah-langkah yang membawa kesegaran, kesejukan. Itulah langkah Yesus di atas setiap gelombang pencobaan dan persoalan dalam hidup kita. Maka daripada itulah, inilah pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan yang dahsyat dan yang luar biasa. Allah menolong saudara dan saya. Ya. Jadi ya bagian yang ketiga adalah kita tidak pernah terlepas daripada pertolongannya. Yang pertama tadi tidak pernah terlepas daripada penglihatan. Tidak pernah terlepas daripada jangkauannya. Dan tidak pernah terlepas daripada pertolongannya. Saya percaya pada hari ini, saudara dan saya siap untuk menerima pertolongan Tuhan.
dalam kondisi apapun, seberat apapun, sesulit apapun hidup saudara dan saya. Sekali lagi, mari. Sekalipun saudara menjadi lemah, sekalipun kita masih lemah, kita tidak berdaya, kita mungkin belum mengenal dengan benar, tapi Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dia sangat peduli dalam hidup ini. Oleh karena janji firman Tuhan tadi, yaitu Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ayo, seberapa jauh kita mengenal Dia, tingkatkan terus, bangkitkan semangat kita, giat selalu, baik dalam kita membangun keintiman dengan Tuhan, terlebih juga di dalam hal-hal saudara sekalian ketika diberikan kesempatan untuk beribadah. Ayo, jangan ragu, jangan kau malas. Ibadah, hadiri ibadah-ibadah. Gereja sudah dibuka, pintu gereja sudah terbuka. Saudara harus beribadah. Tanpa itu sudah tidak akan bisa mengenal Dia dengan benar. Percaya, engkau hanya akan menjadi bulan-bulanan daripada pencobaan dalam dunia ini. Syukur-syukur kalau Tuhan masih menolong. Tapi ingat, ada batas waktunya. Ketiga jangkauan inilah yang akan terus membawa saudara makin mengenal akan kebenaran firman Allah. Ya, saya mau baca ayat terakhir. Surat Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, ketika kita menjadi lemah, namun Tuhan tetap menolong hidup saudara dan saya. Roma pasal 5 ayat 6, saya mau baca. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika saudara masih menjadi seteru Allah, ketika kita masih menjadi musuh Allah, Dia telah memperdamaikan. Ya, dikatakan lebih dulu oleh kematian anaknya, sekarang diperdamaikan. Coba bayangkan, lebih-lebih sekarang kita sekalian yang sudah diperdamaikan pasti akan diselamatkan olehnya. Mari kita koreksi dalam hidup kita masing-masing. Sudahkah kita didamaikan oleh Allah, kepada Allah, oleh karena korban Yesus Kristus? Sudahkah saudara-saudara merasakan didamaikan kepada Allah oleh karena korban Kristus Yesus? Sementara iblis selalu menuduh dan mendakwa engkau dan saya sebagai orang-orang berdosa. Tapi Yesus dia berkata, tidak, aku telah membayar hutang dosanya. Maka sejak itulah saudara dan saya, engkau diperdamaikan dengan Allah. Jangan lagi ada kesangsian dan keraguan-raguan. Jangan lagi kita membuka celah, membuka ruang atas dakwaan-dakwaan iblis yang membuat menjadi orang ragu-ragu, menjadi orang menjadi sanksi akan kebenaran daripada pendamaian ini. Maka percaya, ketika ada keraguan-raguan, ada kesangsian akan pendamaian ini, maka pertolongan Tuhan tadi tidak berlaku. Tapi hanya orang-orang yang dikasihinya, itulah yang akan terjadi, mengalami mujizat tadi. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Akuilah kepada Dia bahwa saya sudah diperdamaikan hanya oleh curahan darah Yesus Kristus. Ketika saya masih menjadi seteru Allah, ketika kita belum menjadi orang percaya, banyak pelanggaran-pelanggaran saudara dan saya, tetapi Yesus telah mendamaikan. Ya, kita pasti akan diselamatkan. Dikatakan apalagi kita sekalian, ya, terlebih anak-anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Lebih-lebih kita. Ayo kita masuk lebih dalam lagi.
Kita masuk harus lebih dalam lagi. Supaya kaum dan saya seutuhnya boleh menikmati pendamaian yang dikerjakan oleh korban Kristus Yesus. Kita tidak ditolak. Saudara saya kekasih dalam Tuhan. Janji firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita sekalian. Ya, tak pernah ditinggalkannya. Saudara tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Sekali lagi, engkau tidak ditinggalkan. Tapi engkau diselamatkan oleh kebenaran yang daripada Allah itu sendiri. Yang akan terus membawa kita sekalian menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Maka yang muncul, yang terekspresi dalam hidup orang-orang yang sudah diselamatkan adalah senantiasa mengucap syukur. Dalam kondisi apapun, dalam hal apapun, saudara masih tetap mampu mengucap syukur. Oh Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Percaya saudara sekalian, disitulah ada kekuatan Allah yang terus menerus membawa dan mendorong kita makin masuk lebih dalam lagi. Mengalami keintiman dengan Dia. Mengenal, mengerti akan setiap kehendak dan rencana Allah dalam hidup ini. Tiap hari Bapak Ibu sekalian, engkau harus tinggal dan hidup bersama dengan Dia. Engkau harus bergaul intim dengan Dia. Bangun keintiman terus. Lewat doa. Lewat perenungan firman Allah. Bahkan lewat sikap-sikap kehidupan kita sekalian. Yang membawa dampak-dampak dan hidup dalam berkat Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Dan saudara sekalian, terima berkat dan terima mujizat daripada Allah pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang marilah kita menutup ibadah. Seraya kita boleh mengkoreksi akan keberadaan kita masing-masing. Bahwa sampai tingkat manakah pengertian kita. Pengenalan kita terhadap Dia. Sekalipun di tengah-tengah kepekatan malam. Kegelapan daripada dunia ini. Yaitu dunia yang penuh dengan dosa. Ketika kau berdekat dengan Tuhan. Maka disitulah kita akan mengenal Dia. Sebagaimana Yesus, Dia melihat akan setiap keadaan, akan setiap posisi kita di mana. Persoalan kita. Dia mengenal, Dia mengerti, dan Dia menjangkau, kemudian Dia menolong. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini juga Tuhan telah memberikan kami kebenaran firman Allah. Supaya kiranya Tuhan kami boleh mengerti dan mengenal Engkau dengan benar. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Dan tangan Tuhan tidak pernah lemah dan singkat untuk menolong kami. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekalipun dalam situasi yang sangat-sangat sulit sekalipun. Menurut hemat pikiran kami tidak mungkin dan mustahil. Tapi bagi rencana Allah, tidak ada yang barang yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan, kuatkan iman percaya kami Tuhan. Bela setiap anak-anak Tuhan. Dalam masa-masa sulit ini Tuhan, berikan kami kekuatan. Untuk kami boleh bangkit terus, untuk kami boleh menata kehidupan ke depan. Sekalipun sulit kami berdayung dalam hidup ini. Tapi ada kekuatan Allah, Yesus yang menolong kami. Yang sakit pada hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, otoritas daripada Allah. Engkau disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Engkau sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Percaya dengan iman. Dengan iman, percaya dengan iman. Yakin. Bukan di situ ada kesembuhan daripada Allah. Yang sedang buntu jalan, Tuhan sanggup membukakan jalan. Baik pekerjaan, baik penghidupan, rumah tangga dibela oleh Allah. Sekalipun dalam masa sukar, Allah sanggup menyediakan lumbung-lumbungnya. Untuk saudara menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, mari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang terus membela dan menolong kami. Sekarang kami akan mengakhiri untuk ibadah ini. Sebelum kami mengakhirinya, kiranya Engkau sendiri memberkati kami Tuhan dengan berkat yang dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara yang sah dalam iman, kembalilah kepada kehidupan kita masing-masing dan melakukan firman Allah. Sehingga kau menjadi kesaksian dalam hidupnya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan engkau damai sejahtera.
di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maranatha, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.